Oke, jangan sampai jatuh. Mau bikin thumbnail. Welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, seperti di thumbnailnya kalian pasti sudah tahu apa yang pengen aku bahas di video kali ini. Udah sering banget aku janji sama kalian aku akan kasih tahu rekomendasi loose powder favorit aku, dan kali ini baru kesampaian aku bikin videonya. Tapi aku akan bagi jadi dua. Yang pertama itu yang golongan di atas 100.000 dan yang kedua itu yang golongan di bawah 100.000. So, langsung aja aku akan sebutin apa aja produk-produknya. Aku punya catatannya di bawah sini karena kalau aku nggak punya catatannya nanti aku lupa apa yang harus aku sampaikan. Yang pertama yang akan aku bahas berdasarkan catatan aku adalah Sashi Miracle Flawless Loose Powder. Ini adalah loose powder dari brand lokal Sashi. Dia ada 5 shade dan shade aku itu adalah translucent. Isinya ada 15 gram. Harga normalnya sekitar 159.500, tapi dia sering banget diskon belakangan ini. Jadi kalian bisa dapetin di harga sekitar 112.000 atau 120 ribuan kayak gitu. Powder ini teksturnya halus, finishnya matte, coveragenya ada, dan oil controlnya mantul banget. Packagingnya kayak gini, dia di dalamnya itu ada cerminnya, terus di sini ada tempat untuk powdernya. Kalau misalnya kita tutup kayak gini, dia powdernya akan sedikit bertebaran. Ini puffnya udah jorok, kenapa? Karena puffnya ini aku pakai juga untuk mengaplikasikan tue cake. Dia enak banget, empuk banget gitu. Loose powder ini oke buat baking, oke juga buat ngeset powder. Yang nggak aku suka dari loose powder ini, kadang-kadang dia terasa dry matte. Terutama kalau misalnya kalian kombinasikan dengan foundation, cushion yang finishnya matte, ini akan bikin kulit wajah kalian terasa ketarik. Oh ya, di dalam Sashi loose powder ini dia juga ada tea tree extractnya, jadi dia bagus untuk sebagai anti-inflamasi. Loose powder selanjutnya dari brand Luke, namanya adalah Holy Smooth and Blur Loose Powder. Ini pertama kali aku coba, aku kurang begitu suka, tapi lama-kelamaan aku suka banget sama loose powder ini. Dia shade-nya ada 2, dan shade aku ini adalah shade yang paling terang, which is namanya adalah Freya atau shade light beige. Isinya 20 gram dan harganya itu kalau normal sekitar 160 ribuan. Packaging di dalamnya kayak gini, mirip kayak Sashi tadi. Di sini kita dapat kaca. Terus ini ada puffnya. Puffnya sih kalau aku lebih suka puffnya Sashi daripada puffnya si Luke. Terus di sini tuh ada filternya. Kalau yang Sashi tadi dia bukan filter tapi kayak packaging ada lubang-lubangnya gitu, tapi kalau ini tuh filter. Nah, kalau misalnya secara packaging sih aku lebih suka packagingnya si Luke ini dibandingkan Sashi ya. Untuk oil controlnya juga bagus, lebih bagus daripada Sashi tadi. Coveragenya juga ada, cuman loose powder ini kalau misalnya kita aplikasikan dia cepet banget menyerap ke kulit, jadi kurang cocok untuk baking. Menurut aku lebih cocok untuk ngeset complexion daripada baking. Finishnya matte, mirip kayak powdernya Sashi tadi, tapi yang paling aku suka dari powder ini dia itu bisa ngeblurin pori-pori. Dan di dalamnya ini juga ada jojoba oilnya. Yang nggak aku suka dari loose powder Luke ini adalah shade-nya. Dia cuma punya 2 shade, which is nggak akan cukup untuk kulit wanita Indonesia. Selanjutnya adalah BLP Loose Powder. Dia ada 5 shade, tapi di awal waktu dia mengeluarkan loose powder ini cuma ada 2 shade, dan aku ada di shade medium beige. Isinya adalah 10 gram. Harganya sekitar 149.000 gitu. Packaging di dalamnya kayak gini. Ini kita buka. Dia ada puffnya, tapi aku nggak tahu puffnya udah kemana, dan puffnya juga enak. Terus di sini tuh tempat puffnya, dan kalau misalnya kita buka kayak gini, baru ada powdernya dan ada filternya di situ. Aku suka dia tempat puff dan tempat powdernya itu terpisah. Dan di sininya itu nggak ada cerminnya. Menurut aku nggak perlu ada cermin sih di sini, karena jarang banget aku cerminan di tempatnya loose powder, karena biasanya akan berantakan gitu. Untuk secara formula ini tuh bagus banget buat ngebaking, teksturnya halus, dan aku paling suka buat ngebaking under eye menggunakan loose powder ini. Karena loose powder BLP ini finishnya nggak matte, finishnya lebih kayak ke satin finish, which is kalau misalnya kita bikin untuk baking under eye nggak akan bikin under eye kita terasa ketarik. Oil controlnya nggak terlalu bagus, dia ada coveragenya dan coveragenya juga cukup oke. Kalau ditanya apakah dia ngeblurin pori-pori, menurut aku nggak terlalu ya, tapi dia juga nggak mengemphasize pori-pori besar. BLP Loose Powder ini adalah salah satu loose powder indie lokal brand yang bagus banget pada saat dia dikeluarkan, pada saat dia di launching itu ya, karena belum ada saingannya. Tapi kalau sekarang sudah banyak banget pilihan yang lebih bagus daripada BLP Loose Powder ini.
Cuman karena dia adalah termasuk salah satu pelopor loose powder yang bagus, jadi nggak ada salahnya kita mention dia. Yang nggak terlalu aku suka dari loose powder ini, dia isinya cukup sedikit, hanya 10 gram dengan harga yang 149.000. Menurut aku agak kemahalan jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya yang lain seperti Shashi atau Lucky loose powder tadi. Next, loose powder dari brand China yang baru setengah bulan aku pakai, tapi aku sudah cinta mati sama loose powder ini, yaitu adalah Perfect Diary Waxless Soft Velvet Blurring Loose Powder. Aku ada di nomor 01, which is translucent. Perfect Diary ini isinya 7 gram, dia ada 3 pilihan shade dan harganya sekitar 112.000 atau 120.000-an. Isinya sedikit, hanya 7 gram, tapi ini tuh loose powdernya bener-bener halus. Kalau kalian pengen lihat detail reviewnya, ini ada di video aku nge-review produk-produk Perfect Diary. Dia beda banget sama loose powder yang aku sebutin dari tadi. Ini tuh teksturnya paling halus di antara seluruh loose powder yang akan aku sebutkan atau yang sudah aku sebutkan. Seperti namanya Velvet Loose Powder, ini tuh finishnya velvet dan dia bisa ngeblurin pori-pori besar kalian. Ini powdernya, dia itu bener-bener sehalus itu. Tuh. Walaupun isinya hanya 7 gram, tapi ini menurut aku akan cukup lama dipakainya karena dia kita pakai sedikit aja sudah cukup. Packagingnya kayak gini, nggak ada kacanya di sini. Ini puffnya juga lumayan. Tempat puffnya terpisah. Ini packagingnya mirip-mirip packaging BLP tadi. Dan kalau kita buka, nah di sini powdernya dan ada filternya. Dia oil controlnya bagus banget, tapi dia nggak ada nambahi coverage di wajah kita. Terus loose powder ini sangat ringan, dan kalau misalnya kalian kombinasikan dengan complexion yang jenisnya tepat sama loose powder ini, hasilnya bakalan flawless banget. Karena teksturnya sangat halus, dia itu gampang banget melt di kulit, jadi nggak cocok buat baking, lebih cocok buat nyetingin complexion kita. Yang nggak aku suka dari loose powder ini, nomor POM-nya belum ada, tapi aku sudah kontak PIC-nya. Katanya mereka sedang melakukan pengurusan nomor BPOM Indonesia. Jadi cuma itu aja sih yang nggak aku suka. Oh ya, by the way, aku punya discount code kalau misalnya kalian pengen beli produk-produk Perfect Diary, terutama di Shopee, terutama di akun official Shopee-nya mereka. Aku punya discount code-nya, nanti aku akan tulis di layar. Jadi sebelum checkout, kalian bisa masukkan discount code-nya aku, nanti kalian akan dapat potongan harga. Lalu untuk loose powder yang di bawah harga 100.000, yang pertama yang akan aku rekomendasikan adalah Airlight Loose Powder dari Mizu. Harganya sekitar di bawah 100.000 sedikit. Kalau misalnya kalian carinya pinter, bisa dapat sekitar 80.000-an. Isinya 20 gram, jadi walaupun packagingnya kecil, tapi ini isinya banyak. Dan shade-nya itu cuma ada satu, which is translucent, alias nggak ada warnanya. Menurut aku cukup bagus sih kalau misalnya loose powder itu translucent, karena bisa dipakai di semua jenis skin tone, in my opinion. Ini loose powdernya top banget, oil controlnya bagus banget. Cuman kadang kalau misalnya kita kombinasikan dengan complexion yang matte seperti foundation matte, cushion matte, baru di atasnya kita pakein loose powder dari Mizu ini, kulit kita akan terasa kayak dry matte gitu. Tapi buat kalian yang kulitnya super oily, pasti akan suka dengan loose powder ini. Coveragenya menurut aku ada, tapi sedikit. Teksturnya juga halus. Yang nggak aku suka, kadang-kadang loose powder ini bisa kasih white case sedikit, tapi nggak too much. Jadi menurut aku lebih baik loose powder ini dipakai bukan untuk nge-baking, tapi untuk nge-set complexion kita. Untuk packaging sih menurut aku biasa aja, nggak ada yang spesial. Dia sebenarnya dapat puff, tapi aku nggak tahu puffnya udah kemana. Dan menurut aku puffnya juga biasa banget. Dan loose powder terakhir yang harganya di bawah 100.000 yang aku rekomendasikan buat kalian adalah dari brand Emina, yaitu Emina Daily Matte Loose Powder. Aku ada di shade 01 light beige. Kalau aku nggak salah dia hanya punya 2 shade. Isinya 20 gram dan harganya itu sekitar 33.000-an, affordable banget. Ini tuh kayak pilihan terakhir aku kalau misalnya aku pengen pakai loose powder dan budgetnya sangat terbatas. Aku akan pilih Emina Daily Matte Loose Powder. Walaupun namanya Emina Daily Matte gitu, tapi finishnya menurut aku bukan matte, finishnya itu lebih ke satin. Aku suka pakai dia untuk nge-baking under eye aku karena dia ini coveragenya ada dan dia nggak bikin under eye kita itu terasa ketarik kalau kita baking pakai powder dari Emina ini. Teksturnya cukup halus, dia nggak terlampau matte, oil controlnya juga nggak bisa terlalu dijagoin, dan coveragenya cukup ada.
Packagingnya biasa banget, mirip-mirip kayak packaging Mizu tadi, kayak gini doang. Tuh, ini aku agak pelan-pelan takut loose powdernya jatuh. Dan dia itu sebenarnya ada puffnya, tapi nggak tahu kemana, dan puffnya juga biasa banget. Yang aku kurang sukai dari loose powder ini, selain of course packagingnya, dia itu ada sometimes ya kasih efek agak cakey gitu. Terutama kalau kita nggak prep and prime wajah kita dengan tepat, loose powder ini punya kesempatan untuk jadi cakey. Tapi di antara seluruh loose powder yang harganya 50 ribuan ke bawah, yang sudah aku coba, menurut aku Emina Daily Matte Loose Powder ini yang lebih worth untuk dimiliki. Dan kesimpulannya, kalau kalian tanya, misalnya kulit kalian itu kering, loose powder mana yang cocok buat kalian? Menurut aku ada 3 yang dari aku rekomendasikan tadi. Yang pertama adalah BLP Loose Powder, Emina Daily Matte Loose Powder, dan satu lagi Perfect Diary Velvet Loose Powder ini. Tapi kalau misalnya kulit kalian berminyak, aku rekomendasikan Luke Loose Powder, Sassy Flawless Miracle Loose Powder, tapi ini juga bisa sih dipakai untuk kulit kering. Asal kalian nge-prep atau nge-prime wajah kalian itu dengan benar dulu. Dan yang terakhir adalah Mizu Airlight Loose Powder. Perfect Diary ini juga bagus buat kulit berminyak. Jadi menurut aku ada 2 powder yang bisa dipakai untuk kedua jenis kulit. Yang Sassy juga bisa untuk kulit kering, sementara yang Perfect Diary ini juga bisa untuk kulit berminyak. Oke guys, segitu dulu videonya. Itu adalah beberapa loose powder yang aku rekomendasikan buat kalian. Sebenarnya aku sudah cobain banyak banget loose powder. Tadinya aku pengen ngebahas semua loose powder yang aku punya, tapi aku takut durasinya panjang banget. Jadi aku putuskan aku memilih 5 atau 6 jenis loose powder yang menurut aku worth untuk dimiliki atau worth untuk dibeli. Dan tentu saja cocok di aku belum tentu cocok di kalian, karena kita punya tipe kulit yang berbeda, kita punya makeup taste juga yang berbeda. For your information, jenis kulit aku ini adalah kombinasi cenderung berminyak, di T-zone-nya itu berminyak, sementara di U-zone-nya itu kering. So far itu aja loose powder yang bisa aku rekomendasikan. Kedepannya apakah akan bertambah atau enggak, ya mungkin saja. Karena aku belum mencobai semua jenis loose powder, tapi ya sejauh ini hanya itu yang bisa aku rekomendasikan. Oke, jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. Detail produk ini akan aku cantumkan juga di description box. Dan last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye-bye.